Lahir di Afrika akan membuat kalian kurang beruntung dalam banyak hal, tak terkecuali dalam sepak bola. Saya hanya dapat membayangkan banyaknya pemain berbakat yang tidak terpantau karena mereka berada terlalu jauh untuk mendapatkan kesempatan yang layak. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang telah bangkit, melewati segala rintangan, dan membuktikan diri mereka di level tertinggi. Mulai dari peraih treble winner 2 kali Samuel Eto'o, hingga top skor Premier League 2 kali Didier Drogba. Mereka benar-benar melakukannya. Tetapi jika ada pertanyaan siapa pemain Afrika yang mampu membuktikan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin, mungkin jawaban akan mengarah kepada George Weah, pria yang dikenal sebagai King George, sang legenda AC Milan, singa Afrika yang telah menaklukkan panggung Eropa. Inilah kisahnya. Lahir pada tahun 1966, kerusuhan politik dan kesulitan ekonomi mengiringi setiap langkah Weah kecil. Ya, ia tumbuh di sebuah negara yang sedang dilanda perang saudara dan kemiskinan, menghadapi semua tantangan yang tidak dapat dibayangkan oleh semua orang. Orang tuanya berpisah saat dia masih bayi, dan ia diasuh oleh sang nenek bersama 13 saudara lainnya. Hal itu telah menciptakan sebuah ikatan yang sangat kuat dengan neneknya yang sangat mendukungnya sebagai pesepak bola. Bahkan pada suatu waktu, Weah pernah berkata, "Setiap detik, menit, bahkan jam dalam karir saya, seluruh hidup saya persembahkan untuk nenek saya." George mulai bermain sepak bola sejak ia belajar berjalan sebagai seorang anak. Seperti anak laki-laki lain di lingkungannya, ia menjual popcorn, berjudi, dan mencari botol-botol bekas di tempat sampah untuk dijual demi mendapatkan uang tambahan. Di sela waktu luang, dia bermain sepak bola tanpa alas kaki dengan bola kain buatan sendiri di jalanan. Namun, saat itu sepak bola di Liberia dipandang sebelah mata. Pesepak bola benar-benar dipandang rendah. Hingga suatu saat, seseorang bernama Samuel Doe mengambil alih kepemimpinan dan berambisi menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang populer di Liberia. Ya, saat itu terjadi kudeta militer di pemerintahan Liberia. Namun ini cerita yang lain. Terlepas dari itu, sejak berusia 15 tahun, ia mulai bermain untuk tim muda di kampung halamannya. Dia dengan cepat menjadi nyata saat ia memimpin timnya meraih beberapa kemenangan besar. Kemudian ia segera direkrut oleh tim-tim sepak bola terbaik Liberia. Pertama kali bermain untuk Young Survivors, lalu Mike Di Barole yang membuatnya berhasil mencetak 7 gol dalam 10 pertandingan, dan kemudian Invisible 11, di mana ia bermain lebih baik lagi, mencetak 24 gol dalam 23 pertandingan dan memenangkan Liga Utama Liberia. Berbicara tentang pengalamannya di tim-tim ini, Weah mengatakan mereka bermain dari pagi hingga malam, setiap hari. Bermain sepak bola adalah jalan keluar bagi mereka untuk melarikan diri dari kondisi kumuh dan kehidupan yang sulit. Penghasilan Weah dari bermain untuk Invisible 11, yang merupakan juara liga, membantu menghidupi nenek dan saudara-saudaranya. Saya tentu saja tidak dapat membayangkan betapa cepatnya kehidupannya berubah sejak saat itu. Setelah menaklukkan kancah sepak bola lokal Liberia, Weah menandatangani kontrak semi-profesional selama 3 tahun dengan klub papan atas Kamerun. Ini terjadi pada akhir Desember 1987. Tak lama kemudian, ia mencetak 14 gol dalam 18 pertandingan. Kemampuan Weah diketahui oleh pelatih tim nasional Kamerun, yang merupakan orang Prancis, yang menyampaikan berita tentang sang wonderkid kepada Arsene Wenger, yang pada saat itu menjadi pelatih AS Monaco. Wenger terbang ke Kamerun untuk menyaksikannya bermain secara langsung, dan kemudian merasa puas dengan apa yang dilihatnya. Itu menjadi jalan awal bagi Weah untuk pindah ke Eropa. Tetapi mengingat biaya transfernya yang hanya seharga 12.000 pound sterling, kalian mungkin dapat berpikir itu bukan harga yang layak untuk pemain muda yang berbakat. Sebagai perbandingan, tahun sebelumnya Ruud Gullit ditransfer seharga 6 juta pound sterling, sekitar 500 kali lebih mahal dari itu.
Jadi ya, pada saat itu Weah pergi ke Eropa dan akhirnya mendapatkan kesempatan yang hanya bisa menjadi angan-angan oleh banyak orang di Afrika. Saat bergabung dengan AS Monaco, ia mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama beberapa nama besar seperti Glenn Hoddle dan Matt Hadley. Pada hari-hari awalnya di Eropa, dia benar-benar berjuang untuk dapat masuk ke dalam tim utama. Namun hal ini tidak membuatnya gentar. Ambisi, bakat, dan kerja keras mengubahnya menjadi pemain bintang tim dan panutan. Di musim pertamanya, ia tidak berhasil memenangkan trofi apapun. Yang paling dekat adalah ketika ia kalah di final Piala Prancis dari Marseille. Namun ia berhasil memenangkan penghargaan yang saya yakin sangat berarti baginya, mengingat ia baru saja memulai karirnya. Sejak saat itu, performa pemain terbaik Afrika ini terus menanjak naik. Namun 2 musim terakhirnya bersama Monaco akan menjadi momen-momen yang menentukan dalam karirnya di sana. Saat ia memenangkan satu-satunya trofi bersama klub, yaitu Piala Prancis, dan nyaris meraih hal yang tidak dapat dipercaya, karena pada musim terakhirnya, ia mencetak gol pembuka saat melawan Feyenoord, saat Monaco berhasil mencapai final Piala Winners. Namun sayangnya, setelah sampai di sana, mereka tidak dapat memaksimalkan momen tersebut, kalah 2 gol tanpa balas dari Werder Bremen. Kemampuannya mengirim bola dan menembak yang luar biasa tentu saja membuatnya menjadi favorit banyak orang. Dia kemudian mendapatkan kontrak yang sangat menguntungkan dengan Paris Saint-Germain. Kali ini ditransfer dengan nilai 6,5 juta euro. Ya, 6,5 juta. Namun dia akan jauh lebih sukses dalam trofi, membawa pulang total 4 trofi, termasuk yang paling penting, gelar Liga pada tahun 1994. Namun yang terpenting, dia mendapatkan pengalaman di level teratas yang belum pernah ia dapatkan selama ini. Setelah mencapai semifinal Piala UEFA dan Piala Winners di musim terakhirnya bersama PSG, ia mengulangi untuk sebuah pencapaian lainnya di Liga Champions. Turnamen tahun itu akan menjadi miliknya, bergerak untuk membuatnya menjadi pusat perhatian di mana semua orang bisa melihat betapa hebatnya dia. Dia mencetak gol luar biasa di babak penyisihan grup dalam 2 laga melawan Dinamo Kiev, dan juga saat menghadapi Bayern Munchen dengan salah satu golnya yang merupakan soloran yang luar biasa. Seandainya saja ia juga berhasil mencetak gol di pertandingan pertamanya melawan Spartak Moskow, ia akan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol di semua pertandingan di babak grup Liga Champions. Sayangnya, performa mencetak gol ini tidak berlanjut ke babak sistem gugur. Meskipun ia berhasil mencetak satu-satunya gol PSG di Camp Nou ketika mimpi Eropanya berakhir, mungkin dia menyadari bahwa ini bukanlah kesempatan terbaiknya karena tawaran terus berdatangan dari banyak klub besar Eropa. Dan akhirnya, AC Milan lah yang mendapatkan sang bintang yang sedang naik daun ini. Karena akhirnya kita bisa melihat dia bermain dengan beberapa nama kelas dunia seperti Roberto Baggio, Paolo Maldini, Franco Baresi, Costa Curta, Marcel Desailly, Patrick Vieira, dan Paulo Futre. Sejujurnya, begitu ia berada di sana, ia memulai dengan lebih baik lagi. 5 gol dalam 5 pertandingan pertamanya, dan tampaknya Weah dan Baggio akan mendominasi Italia bersama-sama untuk tahun-tahun mendatang. Dan mungkin mimpi ini sudah cukup untuk membuat dunia sepak bola bersemangat akan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena pada akhir tahun Weah akan memenangkan Ballon d'Or. Mimpi itu akan terus berjalan dengan kecepatan penuh selama sisa musim ini. Karena selain Weah tidak hanya berhasil membawa Milan memenangkan Serie A, namun juga pada saat yang sama menjadi pencetak gol terbanyak di klub, meskipun hanya mampu mengemas 15 gol pada musim itu. Paruh pertama musim berikutnya bisa dikatakan merupakan musim yang penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Entah itu karena performa luar biasa dalam mencetak gol yang ia tunjukkan dengan mencetak 11 gol dalam 10 pertandingan, atau karena hal lain. AC Milan bertemu FC Porto di Liga Champions pada babak penyisihan grup dan bertandang ke markas Porto. Dan Jorge Costa, dia adalah kapten Porto pada saat itu yang memiliki gaya bermain yang sangat agresif. Dan jika ada satu hal yang dapat diceritakan tentang Porto sebagai sebuah klub, atau Jorge Costa sebagai pemain pada saat itu, mereka memainkan filosofi sepak bola yang keras.
Dan Jorge adalah tipikal pemain bertahan yang tidak akan ragu untuk mematahkan kaki lawannya jika melihat klubnya akan memenangkan gelar utama. Setelah 2 pertemuan dengannya, Weah merasa cukup. Dan ketika mereka berjalan menuju terowongan di akhir pertandingan, Weah berjalan ke arah Costa, mengucapkan beberapa kata kasar kepadanya, dan meskipun tidak banyak yang diketahui tentang apa yang terjadi di sana. Hal itu berakhir dengan Jorge yang bertara-tara menjelaskan pada konferensi pers bahwa Weah telah menanduk hidungnya dengan sangat keras. Seperti yang bisa kalian bayangkan, UEFA tidak menerima hal ini dengan baik dan akhirnya menskorsnya selama 6 pertandingan. Setelah kejadian ini, Weah mengatakan kepada media bahwa ia melakukan hal tersebut karena Jorge Costa telah melecehkannya di sepanjang pertandingan dengan kata-kata rasis. Tentu saja tidak akan ada yang memberi toleransi jika hal tersebut benar-benar terjadi. Namun sayangnya tidak ada saksi yang dapat mengonfirmasi semua hal tersebut. Meskipun terowongan tersebut sangat penuh sesak dengan puluhan orang yang mengaku telah menyaksikan semuanya. Sampai-sampai Jorge Costa menggugat Weah atas pencemaran nama baik, mengklaim bahwa ia merasa sangat dirugikan karena tidak mungkin dirinya mampu melakukan tindakan seperti itu. Dan untuk menambah kekacauan ini, Weah pada akhirnya mencoba untuk meminta maaf kepada Costa. Namun Costa menolak permintaan maafnya, karena ia tidak dapat memaafkannya atas apa yang sekali lagi diklaimnya sebagai tuduhan palsu. Ini adalah situasi yang sulit, tetapi juga sangat menarik. Namun sayangnya, saya tidak menemukan informasi apa yang telah Costa katakan atau lakukan kepada Weah. Jadi, melanjutkan musim-musim berikutnya akan menjadi bencana, dengan Milan entah bagaimana bisa finish di posisi 11 di Liga. Namun pada akhirnya, saat Capello pergi dan digantikan oleh Zaccaroni, Rossoneri akan segera naik kembali ke puncak dan memenangkan Scudetto. Terlepas dari itu, pada saat itu, di mana saat Weah berusia 33 tahun dan menunjukkan tanda-tanda penurunan performa yang membuatnya dipinjamkan selama setengah musim ke Chelsea, dan di klub barunya, dia dengan cepat menjadi favorit para penggemar, mencetak gol kemenangan melawan Tottenham dalam debutnya di Premier League. Meskipun demikian, selama sisa musim ia hanya mampu mencetak 4 gol lagi. Dan meskipun itu adalah alasan yang cukup besar bagaimana Chelsea berhasil memenangkan Piala FA pada tahun itu, pada akhirnya ia dianggap tidak diperlukan oleh klub. Dan karena dia juga tidak dibutuhkan di Milan, dia akhirnya bergabung dengan tim Premier League yang lain. Lucunya, setidaknya dari sudut pandang sekarang, merupakan tim yang baru saja dipromosikan pada saat itu. Klub tersebut adalah Manchester City. Ya, ia hanya bertahan selama 2 bulan di sana karena ia merasa tidak betah dengan seringnya ia dicadangkan. Jelas bahwa pendekatan yang tidak baik telah dilakukan pada pemenang Ballon d'Or yang baru saja memutuskan untuk bergabung dengan tim yang baru saja promosi. Namun baiklah, itu adalah keputusannya. Jika saya dapat menambahkan, mungkin merupakan keputusan yang baik untuk meninggalkan Manchester City, karena mereka akan terdegradasi kembali ke tempat mereka berasal musim itu. Namun, setelahnya, dia pergi dan kembali ke Prancis, bergabung dengan Marseille di mana dia menghabiskan 1 musim sebelum bergabung dengan Al Jazeera di Uni Emirat Arab, yang akhirnya mengakhiri karirnya pada tahun 2003. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan tentang karirnya. Pertama-tama, sangat mudah untuk mengabaikannya berdasarkan fakta bahwa ia bukanlah penyerang yang paling produktif, dengan rata-rata hanya mencetak kurang dari 1 gol dalam 2 pertandingan sepanjang karirnya. Namun, Weah di satu sisi merupakan prototipe penyerang modern. Dia beroperasi terutama di luar kotak penalti, memiliki kemampuan untuk menarik pertahanan ke arahnya untuk membuka ruang sehingga pemain lain dapat mencetak gol. Dia terutama dipuji karena staminanya, kecepatannya, kemampuan teknis dan fisiknya yang mengesankan. Maksud saya adalah dia tidak perlu mencetak 50 gol dalam 1 musim, karena dia melakukan lebih banyak hal selain mencetak gol. Kedua, saya juga ingin menunjukkan sebuah hal yang sangat mengharukan yang saya baca tentang dirinya, dan menjelaskan mengapa saya tidak menyebutkan karir internasionalnya sejauh ini. Ia tidak pernah bermain di Piala Dunia. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang tidak pernah menginjakkan kakinya di kompetisi yang paling dicintai di dunia sepak bola.
Namun tidak ada lagi yang dapat ia lakukan untuk membantu Liberia, tim yang tidak diunggulkan. Dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk membantu negaranya mencapai yang terbaik dalam sepak bola. Memberikan uang dari kantongnya sendiri untuk membeli peralatan, segala macam perlengkapan, perjalanan, dan bahkan bonus jika para pemain berhasil menang. Dan sejujurnya, hal itu berhasil. Mereka berhasil lolos ke Piala Afrika 2 kali. Dan pada satu titik, mereka hampir lolos ke Piala Dunia. Meskipun tidak seperti yang saya katakan. Semua yang dia lakukan untuk tim, dan dicintai oleh rakyatnya karena itu. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan menyatakan bahwa mereka ingin dia menjadi presiden suatu hari nanti. Dan meskipun sulit dipercaya, dia adalah presiden Liberia saat ini. Hidupnya merupakan perjalanan yang luar biasa. Itu sudah pasti. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya jika menurut kalian itu layak. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.